Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, alladhina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan karima wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudan mubina. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصينا وأوصيكم وإيانا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحشاء فإن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا رواه أحمد وأبو داود. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa bagi orang yang mau bertakwa, maka dirinya akan dianugerahi solusi atau jalan keluar dari segala permasalahan. Jangan takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Karena hakikatnya semua hal yang ada di dunia ini ibarat air sungai yang mengalir. Apa yang kita keluarkan dan ikhtiarkan senantiasa akan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu semua adalah tanda-tanda anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak patut bagi kita bersifat bertangan dari melakukan amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan itu semua. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah maqalah atau ungkapan bijak dari sahabat Ali karramallahu wajhah yang cukup menarik yang berbunyi al-bakhilu ya'ishu 'ishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghniya. Orang kikir hidup di dunia, orang kikir yang hidup di dunia itu bagai orang fakir. Namun kelak di akhirat ia akan dihisab sebagai orang kaya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasahihul Ibad halaman 63 beliau menukilkan perkataan ahli hikmah bahwa perilaku kikir merupakan bagian dari karakter hewani. Pernyataan ahli hikmah tersebut yang berbunyi al-bukhlu bahu sifatil insaniyah wa itsbatu 'adatil hayawaniyah, yang artinya kikir itu menghapus karakter sifat kemanusiaan dan meneguhkan karakter hewaniyah. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial, maka manusia harus selalu baik dengan lingkungan sekitar. Dan salah satu sifat yang dibenci dan tentu saja harus dihindari adalah sifat pelit dan kikir. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, kenapa kita harus punya sifat dermawan? Salah satu yang membuat seorang mulia adalah memiliki sifat as-sakha atau pemurah. Ini merupakan perilaku suka memberi kepada orang yang memerlukan pertolongan atau bantuan di luar kewajiban yang harus kita tunaikannya. Istilah lainnya dalam bahasa kita adalah derma, dan orangnya disebut dermawan. Sifat dermawan merupakan salah satu sifat terpuji di dalam akhlakul Islam. Karenanya harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Sebagai orang muslim, idealnya kita menjadi orang-orang yang dapat memberi manfaat kebaikan sebesar-besarnya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah salah satunya termasuk dari harta yang kita miliki. Salah satu rumusan penting yang harus kita pahami dari Islam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu itu berarti ada maslahatnya, yakni kebaikan, manfaat, ada keuntungan yang akan diperoleh manusia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu itu, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mencegah terjadinya mafsadat atau kerusakannya.
Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan orang-orang yang memiliki sifat dermawan, yang pertama, dia mendapatkan balasan yang berlipat. Siapa saja yang berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang besar. Di antaranya adalah dalam bentuk balasan dan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang dermawan tersebut. Sebagaimana firman-Nya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Yang artinya, siapakah yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dua, ampunan dosa. Meskipun kita sudah berusaha menjadi mukmin yang baik sebagai manusia saja, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manakala kita berderma dengan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan darinya secara otomatis kita peroleh. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan atau mendermakan harta kebaikan membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang dermawan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dermawan yang menyukai kedermawanan, menyukai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keempat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dengan kebaikan yang dilakukannya, orang yang dermawan tentu disenangi Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anan nabi qala as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar." Al-hadis, yang artinya orang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Seorang yang bodoh tapi dermawan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang alim, tekun ibadah tapi dia kikir atau pelit. Hadis riwayat Tabarani dan Tirmizi. 5, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, apalagi sebagai muslim, pasti tidak menginginkan azab neraka yang amat pedih. Salah satunya agar kita selamat dari azab tersebut adalah dengan cara berinfak dan bersedekah sebagai bagian dari kedermawanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6, memperoleh jalan yang mudah. Setiap orang tentu ingin memperoleh jalan yang mudah, ingin mencapai sesuatu yang baik. Baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, masing-masing ada jalannya. Salah satunya, manakala seseorang mau berderma, menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma man a'ta wattaqa." Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran surat Al-Lail. Besarnya keutamaan sifat dermawan tentu membuat kita akan berusaha ke arah itu, meskipun tidak banyak harta yang kita miliki, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai besar dan kecilnya berderma, tapi berdasarkan keikhlasan dan kemampuan hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. على سيدنا محمد وعلى
الحمد لله على شكره له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.